Ganjar bukan keturunan siapa-siapa. Kedua orang tua saya adalah orang tua yang hebat membesarkan saya, yang tidak berasal dari pendidikan tinggi dan kecukupan harta. Bukan juga orang berpangkat tinggi. Tapi dari situlah kemudian kami dididik itu untuk menghayati kehidupan dan relasi kemanusiaan. Tapi siang lain, saya ikut di PDI, saya ikut di PDI Perjuangan, dan kemudian kami mengikuti proses-proses itu. Maka sebenarnya dalam konteks sumber rekrutmen kader, maka hari ini saya bangga. Saya lahir besar di Gembleng di partai ini dengan penugasan yang enggak, saya tidak pernah meminta dan memimpikan jabatan-jabatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Marzuki Supriyanto di Bagas Nusantara. Pada tahun 2024 nanti, tepatnya yaitu pada bulan Februari 2024, Republik Indonesia, rakyat Indonesia akan mengadakan pemilu, yaitu untuk memilih pemimpin yang bakal menjadi nahkoda perjalanan bangsa Indonesia. Soal siapa yang akan kita pilih, maka sebagai orang awam kita akan kebingungan karena semua calon adalah orang-orang yang terbaik dan mencitrakan dirinya sebagai orang atau pasangan yang layak dipilih. Untuk itu kita simak video ini. Orang yang tidak tepat melalui cara-cara yang tidak benar, itu atas izinnya terjadi, tetapi bukan atas restunya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Ketahuilah, kata Nabi, siapa yang menggebu-gebu sampai memfitnah, sampai melakukan cara-cara yang tidak benar, bisa jadi dia yang menjadi pemimpin, tapi Allah tidak merestuinya. Allah membiarkan dia sendiri. Sedang siapa yang melakukan, berusaha untuk meraih kekuasaan dan kepemimpinan dengan cara-cara yang tepat dan benar dan dibenarkan agama, maka Allah yang akan mendukungnya. Nah, ketika kita rakyat Indonesia siap-siap untuk berlebaran, tiba-tiba kita mendengar dari Bogor, tepatnya di Istana Batu Tulis, Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP menjadi calon presiden PDIP pada pemilu 2024. Untuk itu kita semua pasti akan mengetahui dan berfokus kepada siapa sosok Ganjar Pranowo dan bagaimana proses dia untuk menjadi orang yang terpilih. Apakah pencalonan dia sebagai presiden atau calon presiden, apakah dengan ambisi atau dengan cara menggebu-gebu atau dengan proses yang sangat panjang. Dan boleh kita saksikan video ini. Ganjar bukan keturunan siapa-siapa. Kedua orang tua saya adalah orang tua yang hebat membesarkan saya, yang tidak berasal dari pendidikan tinggi dan kecukupan harta. Bukan juga orang berpangkat tinggi. Tapi dari situlah kemudian kami dididik itu untuk menghayati kehidupan dan relasi kemanusiaan. Tapi siang lain, saya ikut di PDI, saya ikut di PDI Perjuangan, dan kemudian kami mengikuti proses-proses itu. Maka sebenarnya dalam konteks sumber rekrutmen kader, maka hari ini saya bangga. Saya lahir besar di Gembleng di partai ini dengan penugasan yang enggak, saya tidak pernah meminta dan memimpikan jabatan-jabatan ini. Nah, jadi jelas ya bahwa
Ganjar Pranowo untuk menjadi capres itu bukan instan dan melalui proses yang panjang, dan sekali lagi tidak ada rasa ambisi yang menggebu-gebu. Nah, sekarang coba kita lihat capres yang satu ini. Merupakan kampanye terselubung. Melalui salah seorang komisionernya, Bawaslu menyatakan sikap seperti ini. Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu. Nah, untuk berita selengkapnya saya bacakan dari Abata News Surabaya, bahwa Bawaslu Surabaya menyebar pesan SMS resmi ke warga yang isinya soal larangan kegiatan yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar pada 13 Maret 2023. Surat Bawaslu Jatim yang tertanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Bunyi pesan Bawaslu tersebut yang disebar ke warga pada Jumat 13 Maret 2023 siang. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor mengenai larangan aktivitas politik di tempat ibadah. Menurut Agil, sesuai PKPU nomor 3 tahun 2022, tahapan kampanye baru dimulai pada November 2023 dan tempat ibadah termasuk lokasi yang dilarang. Jelas ya, kampanye harus dimulai pada bulan November 2023 dan jangan menggunakan tempat ibadah. Kami sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan, ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye, kata Agil. Agil menyatakan acara Anies di Surabaya boleh digelar sepanjang tidak melanggar undang-undang pemilu. Salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan. Selain masjid juga tempat pendidikan. Saat ini Bawaslu Surabaya juga tengah mendalami apakah ada kegiatan politik atau tidak saat Anies Baswedan menjalani ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar. Kalau Pak Anies belum menyampaikan ajakan memilih, berarti belum melanggar. Kami pastikan dulu orasinya ada ajakan memilih. Kalau belum, berarti tidak memenuhi unsur kampanye, sambungnya. Diketahui Anies punya sejumlah agenda di Jawa Timur pada Jumat 17 bulan Maret 2023. Salah satunya akan berceramah di Masjid Al-Akbar. Ya. Nah, menurut saya silakan pemirsa untuk menilai bagaimana figur Anies Baswedan dan bagaimana cara bermainnya dan bagaimana pula tentang Ganjar Pranowo yang sudah dijadikan Capres 2024 oleh PDIP. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.